karir di advokat. Jadi Pradin cukup bagus memasukkan, tapi tolong dipertimbangkan apakah betul ini pintu akan ditutup. Jadi 35 tahun itu rata-rata kalau seseorang mengambil istilah apakah tidak di usia 40 kalau kita ingin batasi memulai sesuatu, karena Nabi Muhammad memulai kenabiannya pada usia 40. Artinya kematangan seseorang, karena tidak bentuk kemungkinan pada saat kita bekerja baru lulus, kita di pegawai negeri atau di profesi apapun, tapi pada saat kita memilih kita akan hijrah dan akan ini menjadi pilihan akhir kita berbuat kepada masyarakat, belum tentu di usia 35. Kematangan seseorang itu pada usia 40. Tolong dipertimbangkan batas usia awal kalau ingin kita berkompromi tentang kapankah seseorang memulai awal karir di dunia advokat. Itu saya kritisi, tolong dipertimbangkan. Kalau yang berijazah sarjana dan sebagainya itu persyaratan minimal. Tentang pendidikan advokat, sekali lagi, Pradin berpandangan bahwa advokat, semua organisasi advokat boleh mengajukan pendidikan advokat. Nah, ini menjadi pertanyaan pada teman-teman dari seluruh organisasi yang sudah kita terima minta pendidikan advokat ini oleh satu organisasi contohnya, sama dengan badan kehormatan. Tapi kalau ini dibuat oleh semua advokat boleh, maka kurikulum harus diatur. Sebaiknya tidak kurikulum itu dalam peraturan pemerintah. Jadi sesama advokat harus membicarakannya sesama advokat tentang materi apa sebenarnya standar seorang menjadi advokat. Jadi jangan sampai seseorang materinya berbeda-beda. Seperti kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tekanan hukum bisnis tentu berbeda dengan Gajah Mada dengan tekanan hukum pidana contohnya begitu. Karena Pak Ramli punya pendidikan, gitu ketua. Saya juga punya pendidikan, tapi saya tutup ketua sejak ada organisasi undang-undang advokat karena harus membayar 5 juta. Kalau dulu saya buat pendidikan 1,2 juta, namanya LPHI Bapak ingat, itu semua advokat besar di sana. Saya tutup karena saya tidak mampu membayar iuran kepada organisasi advokat. Karena pada saat saya mendirikan pendidikan advokat adalah kalau kelasnya kurang, maka adik-adik kelas saya gratis. Tapi karena sejak undang-undang advokat harus 5 juta, harus ada yang dibagi kepada organisasi advokat, saya tutup. Karena saya harus mengeluarkan uang yang cukup besar apabila kelas itu saya berikan gratis dan beasiswa. Tolong dipikirkan untuk langkah ini kepada seluruh organisasi advokat, ada beasiswa terhadap lulusan terbaik dari perguruan tinggi untuk dapat advokat. Kalau tidak, berarti kalau tidak ada uang 5 juta, rakyat Indonesia tidak punya advokat. Ini kaitan dengan, tolong Bapak catat juga, tentang Bapak tidak memasukkan undang-undang bantuan hukum di pendapat Bapak. Jadi tolong di dalam rancangan Bapak dibuatkan pasal khusus tentang kewajiban advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Ini Bapak hilangkan di usulan Bapak, saya lihat. Ada nanti ya. Oke. Tentang ujian advokat juga sama seperti itu dari Bapak. Tentang sumpah janji saya tidak kritisi. Tentang organisasi advokat, sekali lagi Bapak tidak secara tegas apakah multi bar, apakah single bar, tapi Bapak ambil adalah terbuka seluruhnya. Artinya Bapak buka ini pintu seluas-luasnya ini organisasi untuk dengan batasan hanya memiliki koordinator wilayah dengan batasan itu. Jadi artinya tidak pernah berhenti tentang single dan multi bar. Ada kemajuan lain dari Pradin berkaitan dengan usulan ini. Tentang pasal 16 organisasi advokat ini juga Bapak bilang bahwa penyesuaiannya 1 tahun. Apakah cukup waktu untuk penyesuaiannya 1 tahun? Karena verifikasi terhadap advokat yang sudah diangkat setelah undang-undang advokat ini juga liar. Ini juga harus dikritisi, harus dipenuhi sesuai persyaratan itu. Apakah terhadap pengangkatan yang dilakukan setelah undang-undang advokat ini juga dapat dimasukkan 1 tahun sejak untuk diangkat. Selanjutnya adalah badan pengawas pimpinan. Ini perlu dapat penjelasan. Jadi tidak perlu dijawab sekarang, tetapi catatan saya kalau memang harus dijawab secara resmi itu akan ada naskah akademik yang masuk di Balai. Tentang badan pengawas, Pradin satu-satunya organisasi yang memasukkan unsur di luar advokat untuk menjadi badan pengawas. Ini bagus. Jadi artinya transparansi publik, adanya akademisi, mantan penegak hukum malah saudara sampaikan kepada kita, apa memang ini dibutuhkan untuk menjadi badan pengawas? Karena banyak biasanya organisasi advokat dan ini tidak mau ada orang luar yang masuk ke wilayah rumah kita untuk menjadi badan pengawas kita. Apa betul advokat ini sudah siap untuk badan kehormatan dan badan pengawas itu diisi oleh bukan advokat, lepas dari advokat itu senior atau junior. Jadi beberapa hal ini mengganggu kita tentang ini. Lagi-lagi tentang advokat asing. Apa betul Pradin mempunyai pandangan advokat asing ini dibuka seperti ini? Apakah tidak membuat batasan yang jelas tentang kewajiban memberi kontribusi secara cuma-cuma? Kalau kita nunggu PP-nya 5 tahun, itu advokat asing semua sudah habis, Pak. IPO sudah lewat semua, Pak. Mereka berkantor itu semua di Sudirman begitu, Pak.
Ini pimpinan. Ini kue yang harus dipertahankan oleh teman-teman advokat. Kalau memang kita ingin batasi, hanya advokat-advokat tertentu yang boleh. Advokat tertentu dirinci saja dalam undang-undang ini. Sebab kalau kita nunggu PP-nya, ini nggak keluar-keluar. Sementara izin mendirikan dan bergabungnya advokat asing itu batasannya sampai sejauh mana? Kalau iuran, kita buat iuran itu berapa besarnya? Apakah dari fee yang dia terima yang pada saat pendaftaran? Sebab kalau tidak, hanya pasal yang seperti ini memberikan kontribusi secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian, kita tanya kepada Pradi yang sekarang organisasi advokat atau KAI, sebenarnya berapa mereka sudah setorkan dari uang pendapatan mereka? Saya kira bisa dihitung itu. Padahal waktu perizinannya kita urus ke Departemen Hukum dan HAM. Jadi ini pintu-pintu masuk yang harus kita jaga sebagai organisasi advokat untuk dapat kue ini sebagai JO namanya, joint operasi dalam hal penanganan sebuah hukum. Jangan lupa bahwa dalam perkara-perkara BUMN itu banyak kita harus JO dengan asing. Nah, JO dengan asing ini jangan diambil kuenya juga, kita hanya stempel gitu. Yang hanya 5% dalam JO, ya 95%-nya adalah lawyer asing sebagai penempatan dalam persidangan-persidangan di Badan Administrasi Internasional. Ini banyak di BUMN yang saya bisa lihat. Jadi itu hanya catatan saya tentang ketentuan peralihan juga. Apakah dengan ini advokat yang sudah dinyatakan advokat, ini saya bacakan saja. Advokat yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat. Sementara saudaraku sampaikan di dalam pengertian di depan, advokat adalah, poin 41, advokat adalah orang yang berprofesi jasa hukum. Jadi semua sekarang yang punya kartu, bisa dari HAMI, bisa dari apa, kalau ini kita ambil, semua menjadi advokat. Apakah tidak ada verifikasi akhir daripada saat undang-undang ini dibuat? Coba kalau itu tidak, maka siap-siap Pak besok 5 tahun ke depan jasa tidak standarnya ini mengakibatkan runtuhnya nama advokat. Nah, Pradin sebagai organisasi awal dulu, waktu kita kuliah ada namanya Pradin, walaupun cukup lama hilang muncul lagi di Pak Rambi, ini menjadi ketentuan peralihan ini tolong diteliti lagi keabsahan hukumnya. Karena pengertian hukum advokatnya di bawahnya adalah advokat yang telah diangkat pada saat undang-undang ini. Artinya 15.000 advokat baru itu yang tidak lulus dan lulus bisa dinyatakan sebagai advokat itu nanti. Karena AI sudah sampaikan ke saya datanya adalah yang mengikuti ujian hampir 28.000. Yang lulus baru 2.000. Jadi verifikasi ini juga harus Pradin miliki. Terima kasih pimpinan.